Ya, baik, kita lanjut. Gimana tadi sudah dicoba bahas soalnya? Nah, jadi yang tadi kita udah bahas soal nomor 12 ya. Kemudian saya kasih tadi kesempatan untuk dicoba-coba soal nomor 13, 14 dan 15. Ya, mungkin ada yang sudah bisa menjawab dan ada juga yang belum. Bagi yang belum, coba perhatikan ya. Ini kita perhatikan dulu. Saya jelaskan dulu soal nomor 13, lanjutan yang tadi. Yang tadi udah sampai nomor 12 ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 13. Nah, pada soal nomor 13 di sini dikatakan pada reaksi 2SO3 setimbang dengan 2SO2 dan O2. Nah, perbandingan mol SO3 dan O2 dalam kesetimbangan adalah 2:3. Yang ditanya berapa derajat disosiasi SO3. Oke, baik. Nah, pertama kita buat aja dulu persamaan reaksinya ya. SO3 ini setimbang dengan SO2 dan O2. Setimbang dengan SO2 dan O2. Nah, di soal dikatakan bahwa pada keadaan setimbang, jadi mula-mula nggak ada disebutkan berapa. Pada keadaan setimbang, perbandingan mol SO3 dan O2 adalah 2:3. Yang ditanya berapa derajat disosiasi. Baik, kita buat bagan kesetimbangannya. Ini kita tulis mula-mula, kemudian di sini terurai, lalu setimbang. Nah, saya singkat aja ya. Jadi di soal dikatakan pada saat setimbang, mol ini banding mol ini 2:3. SO3 banding O2 2:3. Nah, 2:3 itu banyak kan? 0,2 dengan 0,3 2:3. 0,4 dengan 0,6 2:3. Karena banyak, 2:3 itu macam-macam, bisa aja macam-macam. Maka kita misalkan aja, ini 2x, ini 3x. Jadi kalau katanya pada saat setimbang mol SO3 sama dengan mol O2, misalkan aja ini x, ini x. Ah gitu ya. Yang ditanya soal berapa alfa. Kembali, alfa itu adalah mol terurai dibagi mol mula-mula. Kita cukup tahu yang dua ini, maka dapat alfa gitu ya. Nah, sekarang kita isi dulu gimana cara mendapatkan yang dua ini. Ya kuncinya kalau salah satu dari yang tiga ini kita tahu. Sama seperti konstanta yang lalu. Salah satu dari yang tiga di bagian reaksi kita tahu, lengkap itu semua. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka yang bisa kita tentukan yang mana ini? SO3, SO2 atau O2. Nah, ini nggak mungkin. Berapa di sini nggak mungkin. Nah, tapi kalau ini sudah pasti. Kenapa? Nggak ada disebutkan, berarti di sini dianggap 0. 0 tambah berapa? 3x, ya 3x. Nah, ingat, untuk menentukan alfa, kita nggak butuh yang ini. Ini aja. Langsung aja bandingkan kemari. Nah, langsung bandingkan kemari. 1 berbanding 2, kalau ini 3x, pasti ini 6x. Nah, sekarang berapa dikurang 6 jadi 2? Berapa dikurang 6 jadi 2? Tentu ini 8x. 8x. Maka dengan demikian, dapatlah kita nilai alfa. Alfa itu adalah mol terurai 6x dibagi dengan mol mula-mula 8x. Nah, maka dari sini kita bisa dapat nilai alfanya adalah 3/4. 3/4. Jadi kalau di pilihan jawaban kita, 3/4 itu jawabannya adalah dodol. Ya. Nah, ini dia. Oke, itu soal nomor 13. Ya. Nah, sebenarnya kalau di soal itu diketahui perbandingan, kita bisa kerjakan dengan cara yang lebih cepat. Ya. Ini dia. Misal, saya buat ini ya. 2SO3, kemudian ini terurai atau setimbang dengan SO2 dan O2. Nah, di soal dikatakan bahwa pada saat setimbang, perbandingan ini dengan ini 2:3. Langsung tulis 2:3. Nah, kita bisa langsung dapat alfanya dengan melihat angka perbandingan itu aja ya. Caranya, koefisien ini kita kali kemari. 2 dikali 3, 6. Kita bagi dengan angka yang sama. Lalu kita tambah dengan 2 ini kalikan ke koefisien ini, 1.
maka 6/8 sama dengan 3/4. Nah, inilah metode lain yang lebih cepat ya. Jadi jawabnya 3/4 sama gitu. Bisa dipahami ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 14. Saya jelaskan soal nomor 14 ya. Nah, di soal dikatakan pada reaksi N2O4 setimbang dengan 2NO2 ya. Pada reaksi N2O4 ya setimbang dengan 2NO2. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah mol N2O4 pada kesetimbangan sama dengan mol NO2. Jumlah mol N2O4 pada kesetimbangan sama dengan mol NO2. Yang ditanya berapa derajat disosiasi. Ya, kembali kita disuruh cari alfa, maka mula-mula terurai setimbang. Di soal dibilang pada kesetimbangan mol ini sama dengan mol ini. Ya, kita misalkan berapa aja boleh. Kita misalkanlah ini A. Berarti ini juga harus A karena dibilang sama. Nah, kalau gitu kita lengkapi. Ingat kuncinya yang ini aja. Untuk menentukan alfa itu kita butuh yang dua ini aja. Nah, di antara dua ini yang bisa kita tentukan langsung ini kan. Kenapa? Karena nggak disebut berarti ini 0. 0 tambah berapa supaya A? Berarti A. Nah, kalau gitu ini berapa? 2/1. 2/1 artinya ini setengah dari sini. Kalau ini A, tentu ini setengah A. Berapa di atas? Nah, tentu berapa dikurang setengah jadi 1? Tentunya adalah 1/2. Dengan demikian dapatlah kita nilai alfa. Alfa adalah mol terurai. Langsung aja ya. Nah, mol terurai 0,5 A dibagi mol mula-mula 1,5 A. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan ini coret, sama-sama dibagi 0,5, ini 1, yang bawah bagi 1,5 bagi 0,5 3. Maka dapatlah alfanya sama dengan 1/3. Jadi, kalau di soal ini 1/3, maka jawabannya adalah bola. Jawabannya bola. Nah, itu ya. Nah, kalau kita mau kerjakan dengan cara yang lebih cepat seperti tadi, bisa nggak? Ya, pasti bisa ya. Kalau dengan cara yang lebih cepat seperti tadi, pasti bisa. Kita lihat soal nomor 14 ya. Ini, N2O4, dia terurai menjadi NO2. Pada saat setimbang, ini sama dengan ini, katanya. Kalau sama, berarti kan perbandingannya 1/1. Tulis saja, ini 1, di sini 1. Maka langsung dapat alfanya. Alfa adalah koefisien ini kali kemari 1 dibagi itu lagi tambah ini kali ke koefisiennya ini 2. Berarti alfanya sama dengan 1/3. Ya, alfanya sama dengan 1/3. Ya, itu untuk soal nomor 14. Nah, langsung kita lanjut ke soal nomor 15 ya. Jadi, saya harap dengan penjelasan ini, kalau tadi misalnya kalian coba belum dapat, sekarang sudah bisa ya. Sekarang kita coba soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 katanya gini ya. Pada suhu tertentu terdapat kesetimbangan 2HCl ini gas menjadi H2 ini gas ditambah Cl2 ini gas pada suhu tertentu ya. Nah, kemudian di soal ini diketahui harga Kc sama dengan 16. Jadi Kc-nya sudah tahu nih, Kc sama dengan 16. Yang jadi pertanyaan, tentukan derajat disosiasi HCl. Nah, di soal hanya diketahui harga Kc, tapi ditanya berapa nilai alfa dari HCl. Ingat tadi, alfa adalah terurai dibagi dengan mula-mula. Nah, nggak ada masalah, kita tulis saja dulu bagiannya. Mula-mula terurai setimbang. Nah, karena di sini tidak ada diketahui, tidak ada satupun diketahui di sini dalam bentuk konstanta. Misalkan aja, mula-mula ini sebesar A. Misalkan ini mula-mula sebesar A. Oke. Nah, kalau kita misalkan angka boleh nggak? Boleh. Ya, mau dimisalkan berapa aja pun boleh.
Nah, ini saya misalkan dengan A. Lalu terurainya berapa? Nah, ingat, untuk mencari terurainya gini. Alfa itu adalah mol terurai dibagi mol mula-mula. Alfa itu mol terurai dibagi mol mula-mula. Nah, jadi mol terurai kita mau masukkan kemari. Berapa mol terurai biar kita bisa masukkan kemari? Ingat, mol mula-mulanya A. Alfa sama dengan mol terurai, ya kan? Dibagi dengan mol mula-mula. Mol mula-mulanya A. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa mol terurai sama dengan berapa? Mol terurai, iya, kali silang kan gitu. Kita kali silang. Berarti mol terurai adalah A dikali alfa. A dikali alfa. Masukkan kemari. Nah, ini dia, A dikali alfa. Nah, kalau ini A dikali alfa, berarti ini berapa? 1/2. 1/2 artinya ini setengah dari sini. Setengah dari sini. Setengah dari sini. Berarti kalau ini A alfa, ini setengahnya. 0,5 A alfa. Yang ini juga 0,5 A alfa. Kurangi yang di sini, kita kurangi. Berarti A kurang A alfa itu sama dengan A kali 1 dikurang alfa. Yang ini kalau nggak dibilang berapa di sini berarti 0 aja. 0 tambah 0,5 A alfa berarti 0,5 A alfa. Ini juga 0,5 A alfa. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan KC. Karena KC-nya kita sudah tahu. KC-nya 16. Masukkan aja. KC 16 sama dengan H2 kali Cl2. Kan bisa. H2 kali Cl2. H2-nya, Cl2-nya sama. Kan boleh kita tulis seperti ini. 0,5 A alfa kuadrat dibagi HCl pangkat 2. HCl itu ini A kali 1 kurang alfa kuadrat. Berarti bisa saya tulis A kali 1 kurang alfa kuadrat. Kita kuadratkan sini ya. A kali 1 kurang alfa. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, sekarang kita bisa coret dulu A-nya. A-nya kita coret dulu. Gitu. Selanjutnya, baru kita hilangkan kuadratnya, akarkan kiri kanan. Nah, akarkan kiri kanan, biar lebih sederhana angkanya. Setelah kita akarkan kiri, maka ini jadi 4. Akarkan kanan, hilanglah kuadratnya. Berarti ini 0,5 alfa dibagi 1 kurang alfa. 0,5 alfa dibagi 1 kurang alfa. Ayo kita lanjut di bawah ya. Nah, berarti kita kali silang nih. 4 kali 1, 4. 4 dikali min alfa. Min 4 alfa sama dengan 0,5 alfa. Pindahkan. Nah, pindah ini kemari. Pindah kemari jadi berapa? 4,5 alfa sama dengan 4. Kan gitu, pindah ya. Nah, berarti kita lanjut terus sedikit lagi nih. Maka dapatlah alfanya sama dengan 4/4,5. Kalau kita bulatkan ini, berarti jadi ini 8/9. Itulah nilai alfanya. 8/9. Nah, kalau kita perhatikan di soal kita, kuncinya yang 8/9 itu adalah C. Nah, anak-anak kami, coba kalian latihan. Ini saya berikan tugas latihannya ya. Nah, yaitu soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 ini yang berhubungan dengan derajat disosiasi ya. Soal nomor 10, kemudian lagi soal nomor 11 ya. Nah, buka soal latihannya ya. Kemudian soal nomor 13, di soal nomor 13, dan satu lagi adalah soal nomor 14. Soal nomor 14. Nah, ini ya. Nah, setelah video ini nanti saya akan share lagi video tentang konstanta Kp, lanjutan dari sini ya.
konstanta Kp. Oke, jangan lupa ini dilatih, kemudian kirim jawabannya sebagai absensi kalian. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.